Halo Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saudaraku, selamat datang dan bergabung mendengarkan lagi renungan yang saya sharingkan setiap minggunya dari pelayanan His Partner Ministry. Kiranya renungan yang saya sampaikan boleh jadi berkat bagi kita semua. Silakan subscribe channel ini, kemudian dengarkan, renungkan, dan bisa sharingkan kepada orang lain. Dan jangan lupa memberikan tombol like dan memberikan komentar. Saudaraku, Anda tahu sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Kus Plus. Ya, teksnya adalah hati senang walaupun tak punya uang. Saudara, lagu itu memberikan satu semangat bahwa inilah nasib seorang bujangan, kemana-mana asal suka nggak ada orang yang melarang. Sehingga hati senang walaupun tak punya uang. Masalahnya apakah betul hati senang walaupun tak punya uang? Konteks pelayanan renungan yang akan saya bahas hari ini adalah tentang miskin dan berbahagia. Dari ucapan bahagia, apakah itu maknanya hati senang walaupun tak punya uang? Mari kita renungkan bersama, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Ketika renungan ini Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kita awali dari membaca Matius 5 ayat yang ketiga. Saya bacakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Atau disebutkan poor in spirit. Miskin dalam roh, ya, miskin di hadapan Allah. Saudara, apa artinya miskin dalam bagian ini? Menarik sekali dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani, ada dua kata yang dipakai untuk menggambarkan kata miskin atau poor. Yang pertama adalah kata penikros, itu menggambarkan seorang pekerja yang miskin, poor labor, ya, bukan orang kaya, orang yang terpaksa harus kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh yang dipakai di dalam Alkitab itu adalah persembahan janda miskin dalam Lukas 21 ayat yang kedua. Itu miskinnya adalah seperti itu, penikros. Ketika yang kedua yang dipakai adalah tokos. Tokos itu memberikan satu image sepenuhnya miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu yang penting, tunawisma, seorang pengemis. Betul-betul tidak ada apa-apa sama sekali. Dipakai adalah Lazarus, miskin yang ada di depan rumah seorang kaya. Tidak punya resources apapun, betul-betul bangkrut, tidak bisa ada apapun, cuma bisa berharap kepada belas kasihan orang lain. Ini adalah tokos. Dan kata yang dipakai di dalam pengertian miskin di hadapan Allah adalah tokos. Kita paham saat ini berarti ini bukan bicara mengenai materi, bukan miskin secara duniawi, secara uang, tetapi miskin di hadapan Allah, poor in spirit, adalah satu kesadaran saya itu butuh sekali Tuhan. Saya butuh sekali Tuhan. Sebuah sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Sadar saya sangat bergantung kepada Tuhan. Adakah orang yang merasa dirinya superior, merasa dirinya tidak perlu Tuhan? Ada. Mereka sangat self-centered. Saya tidak perlu Tuhan. Tapi itu sikap yang bertolak belakang dengan satu attitude miskin di hadapan Allah. Bicara dengan orang yang penuh dengan kerendahan hati, saudara. Yakobus 4 ayat yang ke-6, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita ingat akan sebuah kisah dalam Alkitab Lukas 18 ayat 9-14. Saudara, kalau mengingat kisah ini, kisah dua orang yang berdoa. Ya, singkatnya adalah orang yang pertama, orang Farisi, berdoa dalam hati dan dia berkata begini, aku mengucap syukur, aku tidak sama seperti semua orang lain, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Itu sikap orang itu, orang Farisi. Tapi pemungut cukai, dari jauh-jauh, dia tidak berani menengadah ke langit, dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata begini, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, orang lain itu tidak. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah sikap yang sadar diri miskin di hadapan Allah. Dia sadar diri, God have mercy on me. Tuhan kasihanilah aku orang berdosa ini. Sebuah kesadaran diri, saya orang berdosa. Yesaya 4 ayat 6, bikinlah kami sekalian seperti seorang najis, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, kami lenyap oleh kejutan kami dan seperti daun dilenyapkan oleh angin. Sadar saya orang berdosa. Saya tidak punya apa-apa. Dan orang-orang seperti itulah dikatakan akan diberkati. Dikatakan di dalam Matius tadi,
Miskin karena mereka yang punya kerajaan sorga. Satu hal yang bertolak belakang. You miskin di hadapan Allah, kau punya kerajaan sorga. Kenapa orang-orang seperti itu diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan Yesus bermurah hati kepada orang-orang yang punya kesadaran rohani bahwa mereka butuh anugerah Tuhan. Ya. Mazmur 40 ayat 18, aku ini sengsara dan miskin. Tuhan memperhatikan aku. Engkau yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah terlambat. Orang-orang yang sadar, orang-orang seperti inilah Yesus dengan bermurah hati akan memberikan kerajaan sorga bagi mereka. Ya sorga bukan karena perbuatan baik, tapi karena satu kesadaran diri, saya butuh anugerah Tuhan, dan orang-orang seperti itulah yang akan menerima anugerah Tuhan. Kepada ayat yang kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Sebuah sikap yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit, adalah satu sikap yang terbuka menerima pengampunan dari Allah dan transformasi dari Allah. Dan orang-orang itu akan ada dalam posisi yang mengalami pertumbuhan rohani. Saudaraku, pada akhirnya kita berpikir begini, bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi orang yang miskin di hadapan Allah? Bagaimana bisa? Bukankah jargon-jargon orang kita adalah self-sufficient, orang yang cukup dengan diri kita, kita tidak rasa miskin, kita betul-betul tidak, saudara. Dalam sikap ini kita harus belajar memiliki sikap hati yang miskin di hadapan Allah. Yang pertama adalah kita harus terus menguji diri kita. Dan minta Tuhan untuk membongkar isi hati kita, segala hal yang kesombongan, kecongkakan, ketinggian hati kita. Mazmur 39 ayat 23-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Sebuah sikap hati yang berkata, Tuhan, ini aku, uji aku Tuhan. Terus berani kasih kita betul-betul di hadapan Tuhan, Tuhan, ini aku, uji aku hati dan pikiranku. Sikap itu adalah sikap yang kita mau membuka hati kita untuk uji aku Tuhan. Aku mengakui dosa, kelemahanku. Aku mengakui aku sungguh-sungguh butuh Tuhan. Sehingga sikap hati yang kedua adalah kita melatih setiap hari kebergantungan kita kepada Tuhan. Mintalah agar Tuhan memberikan kita hati yang rendah hati. Kita bersandar kepada anugerah Tuhan, bukan pada kekuatan kita sendiri. 2 Korintus 12, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu, dahulu aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itu aku senang, rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, ini sikap hati yang benar, sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Kita orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan sebagai sebuah penutup, saudara, mari kita renungkan bersama. Orang-orang yang sungguh-sungguh secara sadar mengakui saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya sadar saya have nothing di hadapan Tuhan. Anda siapa di hadapan Tuhan? Ada seorang pendeta besar, ada seorang yang dipakai Tuhan melayani luar biasa, ada seorang ketua, pemimpin, ketua majelis sebagainya. Nothing di hadapan Tuhan. Kita harus punya kesadaran, saya nothing di hadapan Tuhan. Orang seperti itu berseru kepada Tuhan, have mercy on me. Itulah sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan, saya sadar kebutuhan saya akan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan menuntun saya untuk akhirnya menerima berkat kerajaan sorga dari Tuhan. Saudara, mari kita menguji hati kita. Menguji hatimu dan hatiku. Mari kita belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Dan bagi mereka-mereka yang hari ini mendengarkan renungan ini, saya mengundang Anda untuk sungguh-sungguh bisa merasa miskin di hadapan Tuhan dan datanglah kepada Tuhan. Juru selamat itu, ia akan memberikan ketenangan, memberikan keselamatan kepada kita. Renungkanlah bagi orang miskin di hadapan Tuhan dan mereka yang punya kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.